Semangat pagi, sahabat. Akhirnya ini berhubung Villa Raja Wali Dieng, tapi lebih tepatnya masih berada di kawasan Kejejer. Lebih tepatnya 150 meter setelah Pasar Kejejer, kanan jalan. Kalau kita naik ke atas, itu berarti posisi Villa Raja Wali ini di kanan jalan. Tapi kalau kita turun dari Dieng, posisinya berada di kiri jalan. Ya, ini mumpung belum ada tamu. Waduh, mudah-mudahan nggak masuk ya suara kontraktor itu di samping itu. Nggak masuk ke voice ini ya. Hampat akan review singkat saja. Untuk ini kebetulan Hampat mulai dari yang guest house-nya dulu. Total ada 5 unit guest house ini berjejer. Dan tenang aja, ini privasi karena temboknya lumayan tebal juga, jadi nggak mungkin bisa saling ngintip ya, kecuali kalau kita nengok dikit mungkin baru kelihatan tamu sebelah. Kita langsung masuk aja ke dalam. Di samping berisik banget. Ini adalah tampilan kamar. Ini kalau bisa dilihat sekilas, ini kurang lebih sekitar 25-27 square meter. Dan wah, ini tak ancungi jempol. Kenapa? Ini bisa muat untuk 3 orang. Kalau kita lihat sekilas dari bantalnya ada 3, tapi kalau mau dipaksain yang single bed, karena yang sebelah kanan itu double bed. Wah, ini keren sih, serius. Wow, ini bisa 4 ini kalau dimaksimalkan. Dengan catatan ini digeser. Sehingga nanti konsepnya menjadi Hollywood twin. Langsung dipepetin yang single ke double, sehingga nanti bisa untuk 4 orang. Atau mungkin family bahkan bisa 5 ini. Jadi bahkan kalau misalkan akomodasi ini, kamar ini bisa di input dengan satu extra bed di sini, tapi kayaknya terlalu memaksakan, kayaknya nggak perlu. Dan nanti malah merasa tidak nyaman, tamu pun juga tidak nyaman. Tapi kalau tamu requestnya seperti itu, ya sudah, mau nggak mau ya mungkin bisa masuk satu extra bed di sini. Jadi total mungkin bisa 6 lah untuk satu unit homestay ini atau guest house ini. Dan fasilitasnya sudah mendapatkan handuk. Ya memang di mana-mana konsep, karena ini best occupancy guestnya adalah 2 orang, meskipun memang bisa, tapi handuknya disediakan cuma 2 seperti itu. Sehingga nanti kalau misalkan memang nanti ada satu tamu lagi, berarti nanti total 3. Handuknya berarti request 1 lagi. Cuman yang di setup basically 2 handuk. Ini TV. Ini sudah pasti smart TV dari brandnya. Dan ini ukuran 32 inch. Coba kita lihat. Wow. Ini ada ekstra untuk pillow, tapi belum ada pillowcase-nya. Masih telanjang, ada 3. Ini juga 5 total ini. Ada tambahan extra pillow. Keren-keren. Terus ini dia hanya 1 layer aja ya, tuh. Kemudian ditutup dengan blanket atau selimut. Jadi hanya top sheet saja. Tidak ada matras protektor. Ya iyalah, untuk apa sih? Karena harganya kan menyesuaikan. Kemudian langsung ditutup dengan selimut atau blanket. Kemudian pillowcase ini juga bagus, bersih. Tapi sayang tidak ada socket near on the bed. Dalam artian colokan. Harusnya di sini ada 2 soket colokan, kiri dan kanan, sehingga nanti memudahkan tamu untuk. Tapi mungkin perhitungannya adalah suatu saat kalau misalkan itu dikasih soket, ya nanti kalau ini dipepetin ya akhirnya tidak berfungsi soketnya. Untuk soket hanya ada 1 di sini, jadi harus perlu ada adaptor. Ya para sahabat kalau mau menginap harus bawa adaptor sendiri sih. Ya namanya juga traveler kan, masa iya adaptor harus minjem ke pihak akomodasi. Di sini juga tidak ada. Ini Hampat pindahkan dulu remote-nya. Dan 1 lagi di sini soketnya. Kalau yang ini soket untuk pemanas atau water heater. Termasuk lengkap untuk amenities di roomnya. Ada kettle. Coba kita lihat kettlenya bersih nggak. Oke, ini kettlenya. So far is bagus kebersihannya. Tidak ada kerak-kerak putih-putih. Nice. Kita tutup lagi. Kemudian gelas dapat 6. Wah, sendok garpu banyak banget ini. Untuk teh, kopi silakan bawa sendiri. Kemudian view-nya, ke rumah warga. Hampat tutup lagi, privasi. Itu dia. Jadi oke lah. Kemudian di bawah ini ada apa aja? Kosong.
Ini juga kosong. Kecuali kalau ada stove atau kompor, mungkin di bawah itu adalah gasnya. Kemudian ada recycle bin. Dan ini kamar mandi privasinya. Sudah shower pastinya. Ini kenapa ditaruh di sini? Astaga. Nah, kan harusnya ditaruh di sana. Kenapa taruh di bawah ya? Mungkin sebelumnya ada tamu pakai untuk menampung air hangat mungkin di sini untuk mandi. Kemudian sudah ada tempat untuk sabun, sampo dan sebagainya. Gantungannya juga banyak ini 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ada 10. Lah, iki piye to harganya nggak dilepas. 12.000. Harusnya dilepas saja nih, nanti Hampat akan sampaikan ke stafnya. Itu dia, ini toiletnya. Oke, bersih juga. Cuman ini putih-putih apa ya? Oh, ini mungkin bekas chemical karena kering kan. Itu dia. Sip, oke lah, nyaman. Dan size roomnya juga cukup memadai, bagus. Kemudian ada curtain blacknya juga, dalam artian bisa menutup silaunya sinar matahari kalau misalkan datang dari arah sana. Atau mungkin privasi pengen ditutup juga bisa. Itu dia. Asik sih, empuk sih. Tuh, empuk. Ya, empuk-empuk spring bed ya. Empuk-empuk inilah. Oke lah, aman-aman. Nice, itu dia. Ini untuk yang tipe guest house. Hampat matikan dulu semuanya. Dan sekarang Hampat akan lanjut menuju ke villanya. Yuk, kita menuju ke villa. Ini biarkan tak buka dulu biar pergantian udara. Ya enggak? Nah, awalnya ini ada setapan meja sama kursi ya. Cuman meja kursinya lagi dibersihkan yang salah satu itu. Jadi nanti konsepnya seperti ini. Kamar di sebelah. Nice ya, di sebelahnya ada small garden seperti itu. Oke, sama semua. Jadi ada 5 tipe homestay atau guest house-nya. Sekarang kita menuju ke villa. Nah, ini villanya ini. H4, oh itu yang udah dibuka sisi kanan. Sama aja ya, mau yang di sisi kiri ataupun yang di sisi kanan sama. Layoutnya sama. Oh sorry, layoutnya ya hampir sama layoutnya. Dan facilities, amenities pun juga masih sama. Oke, Hampat masuk. Ini ada 2 chairs, tapi sayang harusnya ada harusnya gini. Kursi ini hadap ke sana, set nempel tapi hadap ke sini. Di tengah ini meja bulat, yang satu kursi di sini. Jadi hadap-hadapan, enak tuh untuk ngopi lah di terasnya ini. Yes, never mind. Tapi di situ recycle binnya taruh di luar. Oke, nice lah. Di dalam pun juga ada. Oke, teras ini bisa sebenarnya ditaruh atau mungkin ya 4 kursi bisa, di sini 2, di sini juga 2 bisa sebenarnya. Kita masuk ke dalam. Begitu kita masuk ke dalam villa ini langsung disuguhkan dengan living room, langsung disambut dengan living room. Living room yang spacious, size-nya oke. Dengan ukuran TV-nya 42 inch kalau nggak salah ini kurang lebih. Dan ini pastinya juga sudah smart TV. Wah, kotor ya. Tuh, ini tentang kebersihan harus. Waduh. Nah, ini harus diperhatikan, nanti Hampat sampaikan ke ownernya lah. Sangat disayangkan nanti lama-lama rusak. Dan juga ini dari atas ya pastinya ini. Tuh, dari atas. Waduh, sangat disayangkan, Rek. Aduh. Wah, ini ya memang butuh ekstra effort sih H4 untuk menghandle setelah sukses di area Bali Lombok, sekarang di Jawa Tengah. Meskipun di Bali Lombok juga H4 masih megang. Sekarang coba di area Dieng, Jawa Tengah, Dieng lebih tepatnya Wonosobo dan Dieng. Oke, untuk soket ada di satu di belakang TV. Kemudian di ruangan lain sebelahnya itu ada small kitchenette dan juga dining area. Sudah ada meja dan kursinya. Waduh, sumpit ini seharusnya dibuang karena apa? Kayu. Kecuali kalau dia terbuat dari stainless. Baru ini kan sekali make. Wah, ini harus disampaikan nanti Hampat sama ke ownernya. Ini nggak bisa ini kalau disimpan ini. Meskipun hanya sebatas dicuci, tetap ini hanya sekali make nih. Kemudian, oke. Seharusnya ini
ada tutupnya ya. Ada tutupnya, atau kalau emang tutupnya hilang, ini di cover dengan tisu layaknya di restoran, jadi tetap bersih lah gitu loh. Ya, pelan-pelan memang kita harus banyak sharing. Kemudian ada kompor listrik. Aduh, ini penataannya astagfirullahaladzim. Kadang Hampat suka sedih gitu loh. Karena Hampat sejak 2016 menghandle akomodasi di Bali dan Lombok itu juga ikut merasa memiliki gitu loh, nggak hanya sebatas menjalankan bisnis aja gitu. Duh, kotor gini harusnya bisa dibersihin ini. Ini kompor listrik, kemudian ada kettle, kemudian peralatan makan lengkap di sini. Itu dia. Di bawah ada apa? Yuk kita lihat. Astagfirullahaladzim. Nah, ini Hampat gak ada settingan karena memang Hampat setiap ngevlog itu gak pernah namanya settingan, jadi apa adanya, langsung goso gitu loh. Wah, ini juga ada nih tambahan peralatan masak, jadi langsung goso apa adanya. Yang penting kamarnya sudah dirapiin gitu loh, sehingga untuk kondisi yang harus bersih banget pasti Hampat enggak, karena memang bener-bener dadakan Hampat untuk showing gitu loh ke beberapa properti yang Hampat handle. Yuk kita masuk ke dalam. Ini lampunya mana? Saklarnya. Saklarnya mana? Ini bukan, masa sentral di sini semua? Nope, berarti di sini. Wah, kayaknya nggak di switch on ini untuk ini. Yowes, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ini Hampat buka dulu biar ada cahaya masuk. View-nya memang untuk kamar yang di bawah tidak ada, tapi dia lebih private karena tertutup dibandingkan untuk kamar yang atas. Nanti Hampat akan ke atas. Dia double bed. Kalau mau dipaksakan untuk extra bed bisa masuk satu di sini kalau misalkan family ya. Ya lumayan lah, Hampat buka ya. Jadi kelihatan ada cahaya masuk. Seperti itu. Ini ukurannya kurang lebih paling 15 square meter. Kemudian di sebelah ini adalah private bathroom. Jadi kamar mandinya ada satu, tapi kamarnya ada dua. Tuh juga sudah ada shower, hot water juga, jadi aman kalian untuk mandi. Dan ini juga harus dibersihkan lagi nih ekstra nih. Ini ada keran juga di sini, jadi bisa dipakai untuk wudhu. Oke. Ini karena lembab kayaknya nih. Duh, sangat disayangkan, Rek. Astagfirullah. Sedih. Ya, sekarang kita lanjut ke kamar atas. Agak susah ya. Ya, kita lanjut kamar atas. Oh ya, sudah dapat ini ya, air mineral juga. Tapi hanya di villa, kalau yang tadi di guest house-nya atau homestay-nya tidak ada. Tidak mendapatkan amenities air mineral. Kita naik ke atas dan ini posisi tangganya juga lumayan, maksudnya tidak terlalu nekuk banget ini lutut kita untuk naik. Tapi tetap harus hati-hati biar nggak kesandung. Lumayan nih kalau kesandung. Tara, ini dia untuk kamar yang di atas. Double bed juga, sehingga ya kurang privasi karena pastinya terdengar dong suara-suara aktivitas selama di atas ranjang. Kemudian di sini ada sitting area. Dan kelebihan di kamar atas itu banyak. Tempat buka dulu. Tara, ada balkoni dan sitting area juga di sisi samping. Dengan view campur aduk. Ya, ini rumah warga. Kemudian ini gang juga untuk akses rumah warga. Kemudian view lereng Gunung Perahu dan ladang-ladang petani. Oh, sejuk banget udaranya, serius, sejuk. Masya Allah, keren banget pemandangannya. Keren. Itu ada jalan, itu area yang tadi kita lewatin. Ya, kalau dari arah Temanggung. Set ke sini, naik. Ya wes, kita lanjut ke balkon yang di depan kamar ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian, aduh, kenapa bunyi? Aduh, kayaknya bisa sih diatasi nanti. Coba Hampat sampaikan juga ke ownernya. Jadi kalau kalian family, kayaknya rebutan ini siapa mau kamar atas, siapa mau kamar bawah. Karena kamar atas memiliki banyak kelebihan sih. Ada 2 balkoni di sisi belakang, samping, dan yang di depan.
Ya kita lihat ini, bagus harus dikunci sih karena takutnya. Waduh keras banget. Pantes ini kok sampai baret. Wah ini dulu gimana tukangnya ini. Ini bahaya loh. Duh. Ini jangan sampai. Bahayanya adalah kaca. Astagfirullah. Udah berapa kali hampat istighfar nih. Kasihan gitu loh properti sebagus ini kalau nggak termaintain banget perawatannya. Astagfirullah. Hampat aja pengen banget punya seperti ini. Insya Allah lah ya. Mudah-mudahan ada investor. Oke, ini balkon yang di depan kamar. Jadi hadap-hadapan each other dengan villa yang di depan. View-nya juga sama, masih dapat pegunungan. Alhamdulillah belum ketutupan totalitas dengan kabut ya. Jadi hampat bisa menunjukkan view surrounding dari villa ini. Tuh, pegunungan, ladang. Coba kalau misalkan udah ketutupan kabut ya udah nggak akan dapat view-nya nih. Hampat juga menyesal, sedih nggak bisa memperlihatkan adanya view sebagus ini kalau misalkan menginap di Villa Raja Wali. Inilah adalah ladang petani, ada cabai, ini kol atau kobis, kemudian itu apa sih seledri atau apa sih istilahnya. Ya itulah. Aman gak begitu banyak paham tentang pertanian. Nice. Oke. Nah ini loh jadi PR ini bener. Ya Allah, astagfirullah. Sedih. Sebagus ini. Duh, ini nutupnya, bukanya aja susah. Ini udah hampat angkat ya. Sampai engselnya itu bunyi krek. Ya Allah. Aduh. Setelah ini nanti hampat akan foto dan akan hampat sampaikan ke owner. Kasihan. Nanti tamu akhirnya khawatir nggak akan menggunakan fasilitas balkon di sini karena untuk buka nutup pintunya aja susah banget dan khawatir kalau misalkan merusak dari fasilitas kan ganti rugi gitu loh. Sip, itu aja sih. Ini kayaknya memang listriknya dimatiin dari pusat ini. Penerangan oke lah so far. Cukup lah untuk penerangannya. Dan ini dari atas. Wah, ini kalau kita family. Woi bro, makanan udah ready. Nonton film segala macam. Asik. Yes, itu aja yang bisa hampat sampaikan. Ini juga harusnya bisa dibersihkan. Bisa. Nanti hampat juga akan share-share tentang housekeeping juga. Itu aja yang bisa hampat sampaikan untuk Raja Wali Villa Dieng. Yang lebih tepatnya berada di Kejejer. Masih masuk Wonosobo. Belum masuk Dieng Banjarnegara atau Dieng Batur, masih masuk Dieng Wonosobo. Dan mudah-mudahan nanti bisa hampat bikin vlog untuk review hotel partner lainnya yang sekiranya kamarnya masih kosong ya, belum ada tamu. Nice. Oke, tambahan sebelum closing ya. Ini parking areanya luas banget ini. Ya karena jadi satu dengan restoran ini di sini restorannya. Setelah ini hampat akan shoot sebentar aja restoran dan oleh-olehnya dan juga area entrance-nya. Hampat nutup dulu, kuncinya tak balikan. Tuh luas banget parkiran jadi gak usah khawatir. Kalau menginap di sini untuk parkiran kalian bisa taruh di samping. Kalau di depan jangan ya, mengganggu lah paling enggak. Sadar diri, mending taruh di samping sini loh. Kan juga masih deket toh jalan kaki. Kalau misalkan dapat villa yang di sana kan juga cuma berapa meter sih, ya enggak. Terus kecuali kalau yang dapat nginap yang di homestay-nya atau guest house-nya oke lah di depan setiap kamar cocok. Tapi kalau yang di villa janganlah kalau sampai di tengah itu kan mengganggu view gitu loh. Kalau misalkan pengen bikin dokumentasikan tamu-tamu lainnya. Nah, itu hampat menggunakan Sule Supra Legend dari Bali. Platnya Deka men. Sebelumnya hampat membawa CBR, sekarang pakai Sule. Tuh. Oke, nah ini restorannya. Tapi sebelum hampat ke restoran, hampat ke pinggir jalan dulu. Nah ini loh aksesnya. Jadi bisa dibilang untuk entrance-nya itu cukup lebar. Nah ini di depan toko oleh-oleh yang dimiliki oleh si owner juga, Pusat Oleh-oleh Dieng. Dan dia hanya menggunakan spanduk Raja Wali Pusat Oleh-oleh. Memang tidak ada embel-embel tulisan villa, tapi yang jelas karena villanya berada di dalam, karena bisnis utamanya pertama kali adalah oleh-oleh, kemudian barengan juga dengan restoran ini tuh, Raja Wali Food and Coffee. Jadi
Jangan khawatir kalau di belakangnya itu masih ada lahan dan owner membuat sebuah villa dan guest house. Itu dia. Ini lainnya sih lengkap sih. Ini kalau belok kanan naik ke atas ke Dieng, kalau belok kiri turun ke Kota Wonosobo dan menuju ke Temanggung. Nah, ini sekilas untuk tampilan dari restorannya. Untuk di bagian kasir, reserve-nya, kemudian inside dari restorannya. Jadi cukup bisa menampung banyak, mau grup, mau bikin event, mau bikin reunion di sini, sangat memadai. Bahkan ada yang lesehan juga. Tapi lesehan cuma ada 3 table ya. Yang lainnya menggunakan kursi. Oke.